Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana masrurun biliqaikum. Ana masrurun biliqaikum. Fahimtum? Bapak senang bisa bertemu dengan Anda semua. Saya senang bisa kembali bertemu. Itu artinya ana masrurun biliqaikum, bertemu kalian lagi. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita. Kemarin kita sudah berbicara tentang isim dan tanda-tandanya. Ta'allamna anil ismi wa alamah wa alamatahu wa alamatihi. Wa qabla dhalik, sebelum itu ta'allamna anil kalimah. Al-kalimah thalathatu aqsam: al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Al-ismu ma dalla ala syai'in, ma yadullu ala syai'in yudraku bil hawasi aw bil aqli wa laysa zaman juz'an minhu. Aywa. Wa alamatuhu sittu. Al-an ta'allamna an mabahithil ismi. Mabahis al-ismu, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan isim. Ya, tentu tidak semuanya bisa terbahas oleh kita dengan keterbatasan waktu ini karena banyaknya berkaitan dengan isim. Tapi setidaknya dasar-dasarnya kita sudah kenal. Pada kali ini capaian pembelajaran kita tetap ada 3. Silahkan buka bukunya, bab yang ketiga. Di halaman pertama itu kan sudah tertulis di bawah tulisan bab 3 mabahith al-ilm. Di bawahnya dalam kotak capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyimpulkan materi. Nanti yang penting bisa nyimpulin materi. Terus menentukan contoh-contohnya. Udah, ini kalau ini pembagian isimnya contohnya mana? Minimal satu pembahasan, satu contoh, sudah cukup. Serta apalagi contohnya dari ayat yang sudah kita hafal, tugas kita. Serta mengkualifikasikan berdasarkan bagiannya. Sudah, nanti dari ayat kita yang punya, yang kita hafal, nih masuknya ke sini nih bagian isimnya. Oke, kita lihat di halaman kedua. Mabahithul ismi. Mabahithul ismi. Walil ismi khamsatu mabahith. Ayo. Walil ismi khamsatu mabahith. Al ismu bin nazri ilal mausufi was sifati. Ay al-mausuf was-siffah. Sani al-ismu bin nazri ila naw'ihi al-muzakkar wal-muannas. Al-ismu bin nazri ila adadihi al-mufradu wal-muthanna wal-jam'u. Al-ismu bin nazri ila ta'yinihi an-nakiratu wal-ma'rifatu. Al-ismu bin nazri ila bunyatihi al-maqsur wal-manqus wal-mamdud. Al-maqsuru wal-manqusu wal-mamdudu. Ya, silahkan diulang aja.
Tafadhal at-tikrar, silahkan diulang-ulang kembali ya. Nah, kita lihat satu persatu dari pembahasan ini. Kan disebut mabahis, ada berapa? Kam Anifan, berapa tadi? Oh iya, tadi ada khamsah. Ingat kemarin ya, wahid, ithnani, thalathah. Makanya bahasanya khamsatu, bukan khamsu, sebab mabhath itu muzakkar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita lihat mabahisul ismi yang pertama. Apa saja mabahisul ismi yang pertama? Yang pertama adalah al-ismu bin nadri ila al-mausuf was sifah. Isim dipandang, dilihat berdasarkan isim bin nazri ila al-mausuf was sifah. Al-ismu yang qasmu ila qismain mausuf was sifah. Dilihat dari sifat dan yang disifati, maka dia terbagi isim itu menjadi dua. Pertama namanya mausuf, yang kedua sifat. Nah, isim mausuf itu al-ismul mausuf ma dalla ala dzati syai'in wa haqiqati, yaitu kalimah isim yang menunjukkan wujud zat sesuatu benda atau yang dikategorikan sebagai benda yang dapat disifati. Apa contohnya? Contoh rajulun, nah itu mausuf, itu laki-laki. Atau bahrun, laut. Atau kitabun. Nah, kenapa disebut bisa disifati? Misalnya rajulun, laki-laki. Laki-laki itu yang apa? Yang tinggi, yang pendek, yang panjang. Atau bisa. Itu artinya rajulun itu isim yang bisa disifati, yang dapat diberi keterangan. Nah, atau bahrun, laut. Apa keterangan laut? Bisa dalam kan? Itu mausuf. Kitab, buku juga begitu. Bukunya baru, bukunya tebal tipis, bisa diberi sifat. Itu namanya mausuf, yang dapat dikategorikan atau yang diberi sifat. Yang kedua, isim sifah. Isim sifah madalla ala sifah. Ini yang menunjukkan atas sifat sesuatu atau makna. Isim sifat untuk menyifati kalimah yang disifati dengannya. Adapun isim sifat yang dapat menerangkan kata lain. Contoh saat ini ada banyak ini. Kalau tadi isim mausuf 2, isim sifat itu ada 7. Pertama, isim fa'il. Nah, isim yang polanya seperti fa'ilun. Contoh, apa contohnya? Imra'atun salihah. Nah, imra'ah itu adalah mausuf, sifatnya salihah. Nah, salihah polanya huruf pertamanya dikasih alif panjang, salihah. Nah, itu sifat, sifat orang-orang yang baik, perempuan yang salihah. Jadi dia sifat tapi bentuk polanya pola fa'ilah. Atau juga pola maf'ul, isim maf'ul namanya. Contoh, walahum fiha azwajum mutahharah. Azwaj itu mausuf, mutahharah sifatnya, tapi polanya bentuknya mutahharah, yang membentuk kata maksudnya. Yang ketiga, isim sifat itu sifat musyabbah, sifatnya sifat musyabbah. Contoh qawiyun, nah, sifat qawi. Atau dhaif, sifat dhaif. Atau berbentuk isim tafdil, raja'na minal jihadil akbar, jihad yang lebih besar, akbar. Nah, jadi polanya pola akbar, dia menjadi kata sifat. Yang kelima, masdar al-mausuf bih, masdar yang disifati oleh dirinya sendiri, atau masdar yang bermakna isim fa'il. Dia masdar tapi maknanya isim fa'il. Contoh, hadza rajulun adlun. Sebenarnya adilun maknanya rajulun adilun, laki-laki yang adil, tapi bisa digunakan kata adlun, rajulun adlun gitu.
Yang keenam, al-ismul jamid, isim jamid, itu kata dasar yang mengandung makna sifat mushtaq, makna turunan, kata turunan. Contohnya, asyartu aliman miska, aku atau saya bergaul dengan orang pandai, orang pintar yang miska. Miska itu kasturi kan, wangi kan, khuluquhu, tapi akhlaknya. Jadi akhlaknya yang sewangi kasturi, artinya kal miski, seperti kasturi harum. Itu pertama, isim berdasarkan sifat dan mausuf. Di mana? Kita lanjut ya. Kalau belum mengerti, ulangi lagi. Mudahnya, isim mausuf itu isim yang biasanya disifati, diberi sifat, diberi keterangan. Nah, ya. Ada isim yang tidak bisa diberi keterangan, ada yang bisa diberi keterangan. Isim yang dapat diberi keterangan itu namanya mausuf. Ada isim makna, ada isim ain. Jadi isim ain itu dia dapat berdiri sendiri, tidak diagihan makna pun. Tapi ada yang harus ada temannya, misalnya saja, berani. Siapa? Bodoh. Apa bodoh? Orang bodoh, orang yang bodoh. Dia mausuf, nama isim yang disifati, pemberani, penakut. Itu isim makna, isim ain, isim makna. Kemudian yang kedua, isim sifat. Sifat itu adalah isim menunjukkan suatu sifat, suatu benda atau makna. Isim bisa polanya pola isim fa'il, isim maf'ul, atau masdar bermakna fa'il, sifat musabbahah, isim tafdil, atau isim jamid dan isim mansub. Ada juga yang ketujuh, isim mansub yang dinisbatkan. Contoh, hadza rajulun insaniyun, ini adalah laki-laki yang berperi kemanusiaan. Insani, jadi sifatnya dibentuk dengan menambahkan ya nisbah. Yang berwarna merah, ahmari misalnya, begitu. Yang kedua, isim bin nazri ila nau'ihi, isim melihat kepada nau'ana, jenisnya, macamnya. Ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas untuk perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, isim itu jelas ini untuk laki-laki orangnya atau ini untuk perempuan. Nah, isim muzakkar, apa itu isim muzakkar? Ma yadullu ala dzakur minan nasi wal hayawan. Isim muzakkar adalah kalimah yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki bagi manusia, jantan dari hewan. Kalau jantan itu hewan, laki-laki itu manusia. Muzakkar ini disebut muzakkar hakiki. Muzakkar ini disebut muzakkar hakiki. Contohnya apa? Abun, bapak. Bapak itu kan laki-laki itu. Teksnya muzakkar, orangnya juga muzakkar. Rajulun, hisan, usfur burung pipit. Dan ada juga wa hunaka asmaul asya, ada juga nama-nama, terdapat beberapa barang atau benda atau al-asya, asmaul asya allati la hayata laha, dia tidak bernyawa tapi qad ju'ila ba'daha bil ittifaqi mudzakkaran, tapi disepakati dia sebagai muzakkar. Ya, apa contohnya? Ya, dan ini disebut muzakkar majazi. Ya, apa contohnya? Qalam, dia kan tidak hidup tuh, qalamun, tapi dianggap muzakkar. Kitab, kitabun, babun, maktabun, dia muzakkar, tapi muzakkarnya dia tidak manusia, tidak juga hewan, tidak makhluk hidup, makanya disebut muzakkarnya muzakkar majazi. Oke, lanjut ya. Terus muannas, ini mudah. Kalau muzakkar hakiki, majazi. Muannas ma yadullu ala inasi minan nasi wal hayawan, yang menunjukkan kalimah yang menunjukkan perempuan atau betina pada hewan, itu disebut muannas hakiki. Benar-benar muannasnya.
ummun, ukhtun, jaddatun, af'a, atau af'a itu artinya ular betina. Jadi yang perempuan itu disebut muannas. Ada juga isim yang tidak hidup, seperti tadi juga disebut muannas majazi, muannas yang majaz, dia tidak hidup. Contohnya suratun, gambar kan nggak hidup, foto ya, surah. Madrasatun, sekolah. Jami'atun, kampus. Ainun, mata. Yadun. Alamatut ta'nis, tanda-tanda muannas. Harus tahu juga kita nih apa tanda muannas. Pertama, tanda muannas itu adalah ta marbutah, ta marbutah. Tahu kalau setiap ada ta marbutah itu muannas. Yang kedua, alif ta'nis namanya, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis maksurah. Yang ketiga, alif ta'nis mamdudah. Nanti Bapak coba lihat contohnya ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya di dalam tatap muka saja kita perdalam ini. Ta'nis mamdudah. Ya, mayoritas kita mengenal tanda muannas itu yang sering kita lihat adalah ta marbutah, itu cukup dulu. Ada dua lagi, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Penjelasannya nanti kalau ada yang berminat, kalau tidak cukup ini satu saja. Oke. Muzakkar dan muannas. Kita lihat pembagian muannas. Muannas itu ada 5 pembagiannya. Muannas lafzi, muannas ma'nawi, muannas lafzi wa ma'nawi, muannas hakiki, muannas majazi. Mana contoh muannas lafzi? Muannas lafzi itu seperti Tolhah, Hamzah. Tolhah itu kan laki-laki, tapi karena ada ta marbutah di awalnya, berarti kan dianggap lafaznya muannas, tetapi sebenarnya dia muzakkar. Hamzah, siapa lagi? Tolha, laki-laki yang pakai ta marbutah, itu disebut muannas, muannas lafzi, lafaznya saja yang muannas, tapi maknanya muzakkar. Yang kedua sebaliknya, muannas maknawi, maknanya muannas tapi lafaznya muzakkar. Contoh Maryam. Maryam itu kan tulisannya tak ada muannasnya. Iya, tak ada ta marbutah maksudnya. Tapi dia kan perempuan, Maryam. Apalagi Hindun, Hindun enggak Hindatun tapi Hindun. Nah, itu muannas maknawi namanya. Yang ketiga, muannas lafzi wa maknawi. Muannas yang lafaznya dia muannas, ada ta marbutah, makna juga itu banyak. Aisyah. Aisyah itu kan memang perempuan, pakai ta marbutah gitu. Nah, yang keempat yang tadi disebutkan muannas hakiki. Memang imra'atun, memang dia perempuan hakiki. Atau naqah, naqah itu naqatun artinya unta, unta betina. Baqaratun memang betina. Atau muannas majazi, secara majaz saja. Contoh muannas yang seperti Syamsun. Syamsun itu muannas majazi, dia dianggap muannas ya. Atau na'lun yang sepasang, ainun mata kan yang sepasang itu muannas majazi. Oke. Itu diantara tentang muzakkar dan muannas. Kita masuk yang ketiga, al ismu bin nadri ila adadi. Isim berdasarkan jumlah, bilangan. Ada mufrad, kemarin dah kita singgung ya, al mufradu wal mutsanna wal jama'. Jadi dalam bahasa Arab beda dengan bahasa lain. Kalau bahasa lain satu terus dua itu jama', lebih dari satu jama'. Tapi dalam bahasa Arab tidak, satu mufrad, dua mutsanna, tiga
baru, atau lebih dari 2 baru jamak. Jadi itu mufrad yang mudah ya. Mufrad. Kalau musanna tambah alif nun. Alif nun kalau posisinya ke dalam marfu atau rafa atau iya nun, makanya kemarin ada raf'atani, itu posisinya sebagai marfu rafa. Marfu itu adalah posisinya, jabatannya, katanya, posisi kalimat. Nanti kita jelasin deh apa itu marfu itu ya, apa itu mansub, majrur, majzum, itu nanti. Pokoknya kalau posisinya marfu alif lam, alif nun. Kalau selain majrur atau mansub itu ya nun. Makanya raf'ataini, nah posisinya sebagai mansub. Oke. Kita lanjut bahwa mudah ya kalau yang nomor ini, karena hanya muzakkar, hanya penamaannya saja, pengelompokannya. Kalau jumlahnya 1 mufradnya banyak, kalau 2 musanna, kalau lebih dari 2 jamak. Nah, ini kan dari segi jumlah saja, walaupun nanti ada pembagiannya, muzakkarnya, muzakkar, jamaknya jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jadi bisa digabungin jamak muzakkar yang tadi itu, ada jamaknya yang laki-laki tadi, ada yang 2 orang jumlahnya. Itu nanti yang kita mengenal dulu, mengenal bahwa ada bentuk mufrad, musanna, jamak. Itu saja ya, targetnya jangan tidak muluk-muluk, yang penting kita mengerti, oh ini jamak, ini tanda jamaknya alif nun. Kalau ini jamak muzakkar waw nun, kalau jamak muannas alif ta. Muslimun, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun, nama panjang, ta terakhirnya. Itu jamak muannas namanya, rakaatun, rakaatani, rakaatun, gitu. Sajadah, sajadah, sajadat, itu jamak mufrad musanna, mufrad musanna jamak. Lanjut, isim dilihat kepada ta'yin. Ini ta'yin itu, ini keterangannya jelas, penjelasannya apa. Isim nakirah, isim yang menunjukkan makna yang tak tentu. Misalnya seperti seorang talib, seorang siswa, talibun, nggak tahu. Tapi kalau ma'rifah pakai alif lam, at-talibu, sudah ketahuan ya siapa mahasiswanya. Ja'a talibun, seorang mahasiswa datang, nggak tahu kita. Kalau ja'a talibu berarti sudah tahu siapa mahasiswanya. Itu dia ma'rifah nakirah. Kalau ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna yang tentu, yang khusus. Misalnya dari segi namanya Muhammad atau Laila. Laila sudah datang, berarti Laila itu ma'rifah, sudah diketahui. Apa saja isim-isim yang ma'rifah? Ada dhamir, semua dhamir itu isim ma'rifah. Ada isim alam, nama orang, nama tempat, nama daerah. Isim isyarah, nanti kita kalau ada yang mau bertanya mana aja isim isyarah. Terus isim mausul, kata sambung seperti alladzina kemarin tuh, alladzi, alladani, alladzina, seperti itu. Al-mu'arraf bil alif lam, alif lam, atau mudhaf ilal ma'rifah, mudhaf kepada ma'rifah. Munada, yang dipanggil. Kalau yang dipanggil tentu jelas orangnya. Siapa ini? Nah, mungkin woi disebut namanya. Kalau orang beriman, wahai orang-orang beriman, berarti jelas ma'rifah, berarti orang beriman itu ma'rifah. Nah, ini domir. Nanti domir, penjelasan domir, semuanya ketujuhan jenis ma'rifah itu, insyaallah bagi yang mau bertanya nanti kita jelaskan tambahannya. Untuk pembelajaran kita cukup mengenal saja domir, gitu. Isim mausul, apalagi isim isyarah, isim alam. Itu dia tentang nakirah dan ma'rifah.
terakhir yang kelima, isim bin nazri ila bunyati, dilihat kepada yang membentuk kata, yang membangun kata itu. Pertama, isim sahih. Sahih itu isim sahih akhir adalah kalimat isim yang huruf terakhirnya bukan huruf alif waw ya, ya. Jadi huruf terakhirnya tidak ada waw, tidak ada huruf ya, tidak ada huruf alif. Itu hukum isim sahih akhir namanya. Ghairus sahih. Yang kedua, tidak sahih. Nah, yang tidak sahih ini yang tadi maksur, apalagi mangkus, mamdud. Nah, mudahnya maksur itu, coba lihat contoh, huda, nah, kan, atau asa, itu maksur namanya. A bunyi a di akhirnya, asa, tapi tulisan asonya pakai a. Aso itu artinya tongkat. Hudan, kan ada ya-nya tuh nganggur. Nah, huda, itu maksur. Kalau mangkus, bawah ke bawah bunyinya, contoh qadi, rami, da'i. Nah, itu mangkus namanya. Kalau mamdud, nah, kalau mamdud itu artinya yang huruf terakhirnya hamzah, hamzah zaidah. Contoh misalnya, apa contohnya? Hamra, insya, bina, sama, ulama, atau syuhada. Itu contoh dari mamdud. Demikian penjelasan tentang mabahisul ismi. Sangat banyak pembahasannya, tapi tujuannya hanya ingin mengenalkan saja, dan fungsinya juga hanya untuk mengetahui saja. Misal kita dapat rajulun. Nah, rajulun ini kalau dilihat dari adad jumlahnya berapa orang? Oh, 1. Kalau rajulani 2. Jamaknya rajul, rijal. Nah, gitu. Jadi kalau ada satu kata, dia bisa dilihat dari kelima-limanya tadi. Kalau rajulun dilihat dari segi apakah dia mufrad musanna jamak, berarti dia masuk ke mufrad. Ya, dia sendiri kan, mufrad berarti 1 orang dia. Terus kalau karena dia tidak pakai alif lam, berarti dia nakirah ila ta'yinihi kan. Kalau dilihat dari bunyah yang membentuk katanya rajulun, berarti dia lam akhir, huruf akhirnya kan lam, berarti sahih akhir. Sahih akhir itu tidak ada huruf waw, ya, alif, atau alif, waw, ya. Nah, kalau tidak ada berarti sahih akhir. Sudah 3. Apalagi? Apakah dia muzakkar muannas? Dia muzakkar. Jadi ini hanya penentu pengelompokan saja, memudahkan. Jadi kelima-limanya bisa kita nilai muannas muzakkar. Kah dia sifat mausuf? Nah, rajulun sifat mausuf, dia adalah mausuf, karena yang disifati rajulun apa. Nah, jadi satu kata itu bisa kita nilai kelima-limanya. Dia masuk ke dalam lima-limanya. Tentu semuanya apa saja. Contoh apa aja? Contoh yang lain misalnya ya. Ini mana tahu ya. Jadi setiap isim yang ada di ayat kita atau di mana saja kita temui ada masuk ke dalam 5 pembahasan ini. Ya, kelompoknya kemana nih? Contoh ya. Nah, contohnya al-qalamu contohnya. Contohnya ishtaraitul usalli fardas subhi rak'ataini. Ini aja. Usalli fardas subhi rak'ataini. Saya salat subuh 2 rakaat nih. Nah, rak'ataini ini pertama dari sifat mausuf. Sifat ini apakah ini sifat atau mausuf? Ingat, lihat apakah termasuk ke sifat dia atau isim mausuf. Kalau isim sifat kan ingat tadi berapa?
isim fa'il bentuknya, isim maf'ul, sifat musabbaha, isim tafdil. Kalau dia tidak masuk ke sana, maka dia masuk kepada isim mausuf yang disifati. Terus raka'ataini dilihat dari adad, jumlah, berapa jumlahnya? Raka'atun, raka'ataini, rakaat, berarti jumlahnya 2, berarti masuk ke golong musanna. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti nanti tanyain ya. Oke, atau tulis di kolom komentar siapa saja yang nggak ngerti atau apa mau yang ditambahin nanti pas di kelas. Nah, apalagi rakaatain muzakkar, muannas, terus apakah dia ma'rifah atau nakira? Ketahui rakaataini 2 rakaat dia. Sholli fardhu subhi rak'ataini, ma'rifah atau nakirah. Nah, begitu pembahasan rak'ataini fardhu subhi rak'ataini, yang jelasan 2 rakaat, ma'rifah atau nakirah. Itu yang bisa disampaikan, semoga menambah yang terkurang, mengingatkan yang terlupa. Sekali kurang ngerti, ulangi terus menerus. Kalau semakin sering, sebagaimana kita belajar, kita aja baca bismillah tanpa baris bisa. Sebab apa? Sering dilihat, sering dibaca, sering didengar. Begitupun materi ini, sering ulang-ulangi, insyaallah hadakumullah. Allah memberi kita petunjuk biar dimudahkan oleh Allah bahasa surga ini. Demikianlah hadza huwa asy-syarh min mabahis al-ismi. Ila al-liqa fil fasli insyaallah fi al-usbu' al-qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.